Mohon izin, izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Mas dan Mbak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume jurnal internasional dengan judul Review on Benefits and Security Challenge of Cloud Computing yang disusun oleh Nasarul Islam Cafe dan direview oleh saya sendiri, Rika Yunita Eleveni, asal UPT, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Wilayah 4 Makassar. Pada kesempatan kali ini, outline yang akan dibahas, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah hasil dan diskusi, yang keempat adalah kesimpulan. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa cloud computing merupakan teknologi yang berkembang pesat, di mana teknologi ini merupakan layanan yang mudah diakses, contohnya melayani banyak fasilitas untuk organisasi bisnis, karena aksesnya yang melalui internet. Dalam jurnal juga dijelaskan mengenai berbagai keuntungan dari cloud computing itu sendiri. Namun, selain keuntungan atau manfaat, cloud computing juga memiliki tantangan dalam pengoperasiannya. Outline yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur. Studi literatur ini merupakan cara yang dipakai seorang peneliti di mana peneliti mencari informasi dari data-data atau informasi yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Metode penelitian ini biasa diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Sedangkan dalam jurnal ini sendiri, penulis menghimpun data dari jurnal, buku, dan media internet. Outline yang selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Penulis menjelaskan mengenai layanan cloud computing itu sendiri yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah infrastruktur cloud yang terdiri dari berbagai perangkat keras seperti storage atau penyimpanan, lalu komputer yang dalam hal ini adalah CPU, dan yang terakhir adalah network atau jaringan internet. Yang selanjutnya setelah infrastruktur cloud adalah platform cloud, yaitu yang terdiri dari komponen dan service. Yang ketiga, selanjutnya adalah application cloud yang terdiri dari mesin atau software, dan yang selanjutnya adalah user. Hasil dari jurnal yang direview terdapat berbagai manfaat atau keuntungan dari cloud computing itu sendiri. Yang pertama adalah hemat biaya, dan yang selanjutnya adalah hemat waktu. Selanjutnya adalah scalability and flexibility, di mana kebebasan untuk penambahan dan pengurangan kapasitas sistem. Keuntungan yang selanjutnya adalah backup and recovery. Karena semua penyimpanan terletak di cloud, maka mencadangkannya dan memulihkannya lebih mudah dibandingkan dengan menyimpannya pada perangkat fisik. Selanjutnya adalah maksimalisasi sumber daya, yaitu mengurangi beban sumber daya IT ke banyak perusahaan atau organisasi dengan memaksimalkan resource dari cloud computing itu sendiri. Dan keuntungan yang selanjutnya adalah mobile access, di mana cloud computing memungkinkan untuk diakses oleh siapa saja dan di mana saja bagi yang memiliki perangkat dengan akses jaringan internet, bahkan akses melalui ponsel. Selanjutnya adalah multi-sharing. Cloud computing menawarkan berbagi arsitektur dan aplikasi untuk banyak pengguna. Selanjutnya adalah customization, yaitu cloud computing merupakan platform di mana kita dapat memodifikasi sesuai kebutuhan kita. Dan manfaat selanjutnya adalah kolaborasi. Cloud computing memberikan kenyamanan untuk bekerja secara kelompok dalam sebuah proyek atau aplikasi bersama secara efektif.
Manfaat yang selanjutnya adalah memberikan layanan baru. Cloud computing tergolong teknologi baru, sehingga pemanfaatannya memberi wajah baru dunia pelayanan data. Yang selanjutnya, selain memiliki berbagai manfaat, cloud computing itu sendiri memiliki berbagai tantangan. Yang pertama yaitu privasi data. Fokus utama dari sebuah cloud computing adalah privasi data. Karena sebagian besar organisasi merasa lebih nyaman saat meletakkan data berharga di situs mereka daripada di cloud. Dan tantangan yang selanjutnya adalah kerahasiaan data. Kerahasiaan data terkait erat dengan privasi data, memastikan bahwa data hanya dapat dilihat dan diakses oleh pengguna yang berwenang. Selanjutnya adalah pemulihan data. Data yang disimpan di cloud harus dihapus setelah siklus tertentu atau penyimpanannya harus direformat atau didaur ulang. Selanjutnya adalah integritas data. Penyedia atau pemilik cloud computing harus melakukan pemeliharaan data dari kehilangan atau modifikasi oleh pengguna yang tidak berhak. Tantangan yang selanjutnya adalah transmisi datanya. Proses transmisi data dari konsumen ke cloud dan sebaliknya memakan banyak waktu. Selanjutnya adalah pelanggaran data. Apabila terjadi kerusakan, maka data sensitif dapat tersebar dan diakses oleh pengguna lain yang berada di tempat penyimpanan yang sama. Tantangan yang selanjutnya adalah availability. Ketersediaan dari sistem cloud computing sepanjang waktu dan dimanapun sangat penting. Karena jika terjadi masalah dalam sistem cloud computing itu sendiri dapat mengganggu ketersediaan, sehingga menyebabkan kehilangan kepercayaan dari konsumen. Selanjutnya adalah orang dalam yang berbahaya. Orang atau pengguna yang berada di dalam sebuah sistem cloud computing yang memiliki otorisasi dan ditunjuk untuk mengelola dan memelihara cloud namun berniat jahat. Pengguna ini terkadang mencuri atau merusak data sensitif konsumen dan menyampaikannya ke orang lain yang mungkin mendapatkan bayaran. Tantangan yang selanjutnya adalah masalah API. Apabila terdapat failure pada API, ini akan menyebabkan gangguan keamanan. Masalah kegagalan API dapat menyebabkan kegagalan aplikasi. Selanjutnya adalah data location. Lokasi penyimpanan menjadi sangat penting ketika data pengguna disimpan di tempat yang rentan dan rawan perang. Tantangan yang selanjutnya adalah data relocation. Perpindahan data dari suatu lokasi ke lokasi lain adalah masalah utama. Selanjutnya adalah pembajakan akun atau layanan. Apabila akun mereka dibajak dan dicuri, maka pembajak dapat mengakses data klien dengan mencuri, mengubahnya, menghapusnya, atau mengambil keuntungan dengan menjualnya kepada orang lain. Tantangan yang terakhir dari cloud computing, interoperability. Integrasi layanan yang ditawarkan oleh berbeda penyedia layanan sangat sulit dilakukan. Setelah membahas tantangan dari cloud computing itu sendiri yang terdapat pada jurnal, yang terakhir adalah kesimpulan dari jurnal itu sendiri. Yang pertama, berbagai manfaat dan model layanan dari cloud computing telah dijelaskan secara detail pada jurnal. Selanjutnya, masalah keamanan adalah yang utama dari cloud computing. Walaupun terdapat banyak manfaat, pengguna cloud computing disarankan untuk membuat cloud computing hanya setelah menganalisis semua masalah keamanan utama di cloud computing yang akan dijalankan. Selain itu, dari referensi dari jurnal lain sebagai pendukung, pemanfaatan cloud computing dalam bidang meteorologi adalah dengan memanfaatkan cloud computing untuk melakukan forecasting cuaca dengan menggunakan algoritma tertentu dan metode tertentu seperti artificial neural networks. Dan pemanfaatan dalam bidang geofisika yaitu sebagai contoh adalah membuat sebuah earthquake emergency command yang digabungkan dengan Internet of Things. Berikut adalah referensi yang digunakan. Referensi yang pertama adalah jurnal utama yang ditulis oleh Nasrul Islam, dan yang kedua dan yang ketiga adalah sebagai jurnal pendukung mengenai pemanfaatan cloud computing itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Untuk yang selanjutnya, jika Mbak atau Mas ada pertanyaan, saya persilahkan.
Mohon izin bertanya. Baik, silahkan Mas Bagus. Tadi kan disebutkan bahwa cloud computing itu sendiri hemat biaya manfaatnya. Coba jelaskan kenapa cloud computing dikatakan hemat biaya. Terima kasih. Hemat biaya. Baik, saya akan mencoba menjawab, mengapa cloud computing dikatakan lebih hemat biaya dibandingkan, dengan ini saya bandingkan dengan memiliki server sendiri. Karena ketika memiliki server sendiri, maka kita perlu memikirkan banyak hal seperti, lokasi servernya itu sendiri. Selain itu, harga perangkat keras dari server sendiri terbilang mahal dibandingkan dengan kita menyewa server cloud computing seperti IBM atau Google, seperti itu. Itu yang sebatas saya tahu. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oh, iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan lain dari Mbak atau Mas? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, saya cukupkan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan keluangan waktunya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan dari presentasinya, saya juga mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.